Halo Bulgarian, selamat datang kembali di Open BO Bull Online, bincang online terbuka Bull Online. Ingat, kata kuncinya itu Open BO Bull Online, jadi jangan sampai kurang nanti Bulgarian salah buka konten soalnya. Nah, bersama saya, Retni, hari ini kita akan kenalan sama Mike India 52, aka Mila Mentemas, yang karya-karyanya di Wattpad itu rame. Sampai salah satunya itu diadaptasi jadi series Switch Over di salah satu platform OTT besar di Indonesia yang mulai minggu lalu itu sudah mulai tayang ya. Nah, ceritanya minggu lalu Bull Online itu baru merilis artikel yang isinya ulasan soal Mila dan series Switch Over tadi yang diproduksi oleh Screenplay. Yang cast-nya itu adalah nama-nama besar kayak Adisti Zara, aka Zara X JKT48, terus Fadly Faisal, Julian Jacobs, dan lain-lain. Nah, untuk yang belum baca artikelnya, Bulgarians bisa klik link di kolom deskripsi di bawah ini. Jadi artikel tentang Mila dan Switch Over itu ternyata jadi salah satu artikel yang ramai di websitenya Bull Online minggu lalu. Karena memang tentu masyarakat Bull itu antusias dan kayak ikut bangga begitu ya sama Mila. Jadi selain dapat komentar-komentar yang isinya kayak berupa apresiasi, tidak sedikit juga yang bahkan penasaran Mila itu yang mana gitu. Mila itu siapa, anaknya siapa. Kalau di Bull masih sangat lumrah ya, masih jadi kebiasaan orang-orang di bola, masih kental sekali begitu kalau misalnya kayak ada apa-apa, ada prestasi atau mungkin ada masalah, yang dicari itu langsung orang tua atau keluarganya, asal usulnya segala macam lah. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, kenalan sama Mila, aka Mike India 52, yang awalnya pasti lebih banyak punya pembaca di luar Buol atau bahkan Sulawesi, ya kan ya? Betul. Nah, tapi kayaknya sejak artikel kemarin itu jadi mulai dapat banyak fans-fans baru dari Buol. Ya, soalnya kemarin ada beberapa orang yang nge-DM aku di Instagram. Terus Heeh. ada juga aku kan punya dua akun Instagram kan, yang Mm. private account dan yang account untuk khusus untuk promosi-promosi karya aku. Nah, di Heeh. Facebook juga ada. Jadi kayak beberapa orang yang aku nggak kenal ya datang untuk nanya-nanya seputar karya aku. Untuk menanggapi berbagai rasa penasarannya netizen, terutama netizen regional Buol ini, pertama-tama ini pertanyaan paling basic dulu. Mila itu mendefinisikan dirinya Mila sebagai apa kira-kira? Maksudnya kan sejauh ini Mila sudah punya banyak karya lah di Wattpad yang memang ramai, terus ada satu karyanya tadi yang sempat saya sebut jadi diadaptasi jadi series, tapi sekarang kan Mila kerjanya sebagai editor kan ya. Nah, jadi Ya, Mila betul. kira-kira kalau ditanya Mila itu mendefinisikan dirinya sebagai apa? Oke, jadi aku mendefinisikan diri aku itu sebagai Sigma. Jadi aku suka mengandalkan diri aku dalam semua hal untuk melakukan sesuatu. Mungkin gara-gara aku udah hidup sendiri ya, udah terbiasa hidup sendiri, jadi aku terbiasa untuk ngelakuin semua hal sendiri. Justru kalau misalnya aku meminta bantuan dari orang lain, itu aku bakalan ngerasa nggak enak. Dan aku juga, apa ya, aku percaya sama diri aku kalau misalnya aku itu bisa melakukan semua hal, even though aku cuma perempuan ya. Terus juga aku bisa mengenalkan diri aku sendiri, tapi at the same time aku nggak suka memimpin banyak orang, karena aku mudah terlibat secara emosional dengan orang. Makanya aku nggak bisa pakai logika aku lebih mengutamakan emosional. Dan ketika aku memutuskan untuk ngelakuin sesuatu, aku selalu mikirin baik dan buruknya. Dan aku kalau misalnya aku udah mutusin untuk lebih milih A, otomatis aku udah nyiapin apa aja yang bakal misalnya kalau misalnya aku udah mikirin resiko apa aja yang bakalan aku terima ketika aku memilih jalan B di jalan A. Dan aku nggak bakalan menyesali itu meskipun kayak mungkin ada sebagian orang yang kayak mikir kalau misalnya kita pilih jalan B ketika dia udah memilih jalan A dia pasti bakalan terbaik, dan ketika jalan A itu nggak bagus untuk dia pasti kayak mikir kenapa aku nggak mikirin jalan B aja ya, mungkin di jalan B nanti aku bisa ngelakuin yang lebih baik lagi ketika aku di jalan A. Aku nggak seperti itu. Kalau misalnya aku Nah, udah berada di jalan A, aku bakalan menerima apapun konsekuensi yang ada di konsekuensi. jalan A. Ya, jadi kayak mau baik atau buruk hasilnya dari pilihan-pilihan yang Mila buat, menurut Mila ya itu bagian dari konsekuensi dan jadinya justru mau baik atau buruk lagi-lagi membentuk Mila yang sekarang gitu ya. Iya, Mm. benar. Jadi justru Mila mendefinisikan Sigma
female, Mila sebagai sigma female di sini lebih ke kemandiriannya, independensinya Mila berarti ya. Maksudnya kayak biasanya kan orang-orang di luar mungkin lebih melihat sigma itu semacam kayak alpha yang cenderung mungkin lebih dominan, yang kecenderungannya bisa jadi pemimpin dan segala macam, tapi Mila lebih kayak jadi outsider mungkin ya, prefer jadi outsider. Oke. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya, Mila lebih suka disebut sebagai, kalau sekarang ya, kaitannya sama apa yang Mila geluti sekarang, Mila lebih suka disebut sebagai penulis kah atau editor kah atau mungkin yang lain? Aku lebih suka disebut sebagai Mil karena ya Mila ya Mila jadi gitu ya. Mila itu punya versinya masing-masing. Maksudnya dia bisa Ya, jadi seorang penulis, dia bisa menempatkan dirinya sebagai seorang editor, dan dia juga punya kehidupan pribadi sebagai Mil. betul kan manusia itu kan kompleks, maksudnya banyak irisan-irisannya, tidak bisa kita bikin jadi Iya. satu hal doang gitu kan. Terus dulu waktu aku masih jadi penulis anonim, soalnya kan dulu aku emang insecure sama diri aku, mungkin gara-gara SMA ya, aku udah ngalamin banyak hal. Jadi waktu nerbitin buku pertama itu tuh hanya sebagian orang yang tahu. Jadi aku berusaha untuk membagi diri aku jadi dua orang. Yang pertama sebagai Mia, seorang penulis, dan yang satunya itu sebagai Jamin. Jadi dulu aku dipanggilnya Jamin, singkatan dari Jamila Mentemas. Jadi aku memisahkan diri aku sebagai sebagai Mil dan sebagai Jamin, seorang siswa, seorang yang tertutup seperti itu. Saya tertarik sama apa kecenderungannya Mila mengembrace nama marganya Mila, Jamila Mentemas itu, Mentemasnya gitu. Karena bagian dari akarnya Mila istilahnya kan ya. Maksudnya karena kadang-kadang ada kecenderungan mungkin setidaknya orang-orang yang saya kenal beberapa itu ada yang enggan untuk memperkenalkan namanya bersama marga, dilekatkan sama marganya begitu-begitu. Apalagi ketika dia berinteraksinya sama orang-orang di luar, orang-orang bermarga, misalnya ketika dia ketemu orang-orang Jawa misalnya yang tidak termasuk pasukan bermarga lah istilahnya. Nah, tadi Mila sempat sebutkan kalau Mila itu pas di SMA itu memang merasa insecure dan itu cukup lumayan berpengaruh sama bagaimana Mila berinteraksi dengan orang-orang, dan itu karena apa ya, ada sesuatu dan lain hal yang terjadi ketika Mila SMA, tapi nanti kita akan bahas lagi tuh, saya pengen kupas lebih lanjut soal itu. Cuman sebelum ke masa-masa SMA, saya pengen tahu Mila itu masa kecilnya kan masih di Buol ya. Jadi masa kecil Mila itu dihabiskan di Buol, SD, SMP. Mungkin Mila bisa ceritakan masa-masa kecil, terutama bisa bisa dirunut lagi. Kira-kira dari kapan sih Mila mulai punya minat untuk menulis gitu? Jadi buat yang nggak tahu, aku perlu memperkenalkan diri lagi. Buat yang nggak tahu, aku adalah Mike India 52, or you guys can call me Mil. Aku adalah penulis dari Buol, Sulawesi Tengah, yang lahir di Bokat. Terus aku sekolah SD-nya itu di SDN 3 Bokat, di belakang rumah aku. Jadi kayak mau ke sekolah itu cuma jalan aja, tapi nggak tahu kenapa sering terlambat. Jadi aku orangnya dari SD sampai kuliah itu aku paling sering terlambat. Mungkin karena aku belum bisa memanage. Aku bisa memanage semua hal, cuman saat yang aku bisa memanage waktu. Nah, terus aku setelah lulus dari SD, aku SMP Negeri 1 Bokat juga. Terus aku menghabiskan masa remajaku dengan teman-temanku yang ada di SMP Negeri 1 Bokat. Nah, di sini aku udah mulai memiliki minat untuk menulis. Jadi sebenarnya dulu karena aku belum dikasih fasilitas kayak laptop, handphone, jadi aku cuman biasalah anak-anak remaja ya, di masa pertumbuhannya itu suka nulis-nulis kayak quotes. Jadi aku mulai nulis-nulis quotes-quotes di buku-buku. Terus kalau ada yang pengen aku ceritain, aku selalu nulis itu di catatan-catatan kecil aku. Terus juga ini fun fact, waktu aku SD itu tuh aku pernah ngirim-ngirim surat. Jadi kan aku SD di SDN 3, terus aku punya teman di SDN 2. Nah, itu tuh kita saling kenal gara-gara ada teman yang menghubungkan kita dari SDN 2 dan SDN 3. Jadi kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 6 gitu, kita tuh sering kirim-kiriman surat. Jadi ya, karena dulu nggak punya gadget ya, jadi kita lebih sering kirim-kirim surat. Dan dari situ aku juga suka, aku enjoy untuk nulis-nulis. Jadi Mila justru dapat teman-teman dari SDN sebelah,
yang berawal Heeh. dari awalnya jadi sahabat pena begitu, yang cuman di Iya, desa sebelah, sampai cuman di dusun sebelah malah. bahkan dulu itu kayak nggak pernah ketemu sama sekali. Jadi kayak tukar-tukaran kabar, ngasih tahu kehidupan di sekolah itu kayak gimana itu yang melalui surat. Oh, wah, menarik, 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 menarik. Ya kalau maksudnya kayak selain di generasinya, setidaknya generasinya kita waktu itu, termasuk Mhm. generasinya Mila mungkin masih karena masih belum terlalu common orang-orang pakai gadget, anak-anak pakai gadget, jadi kita masih lebih ke nulis diary mungkin atau nulis-nulis quotes Iya, di buku kayak Mila cerita tadi. Sama ternyata masih ada sahabat pena begitu ya. Kalau Mila mau tahu, saya juga pernah dapat surat dari anak SDN 3. oh, oh iya Karena kebetulan saya SDN 2 juga kan. heeh. Nah, kebetulan yang aku tukar-tukaran surat itu sama adiknya Kak Dila. Jadi justru kayak cikal bakal minatnya Mila menulis itu sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil yang jadi kebiasaannya Mila waktu SD itu ya. Nah terus Mila kan SD sampai SMP, lulus SMP akhirnya merantau. Nah ini ternyata Mila itu SMA sudah mulai merantau, bisa dibaca lagi-lagi di artikelnya Buol Online yang sempat saya sebut tadi. Terus merantau sampai akhirnya lulus SMA, lanjut kuliah lagi, terus sekarang juga merantau akhirnya stay di Jakarta kan ya. Iya, saya di Mhm, Jakarta. mhm, mhm. Nah, jadi saya pengen mengulik cerita-ceritanya Mila semasa merantau, awal merantau waktu itu. Bermula dari ketika Mila akhirnya memutuskan dari zona nyaman yang di Buol, kota kelahiran, kabupaten kelahiran, desa kelahiran dari Bokat, akhirnya Mila memutuskan untuk merantau ke Gorontalo. Itu kenapa akhirnya Mila kayak mau gitu. Mungkin memang dorongan dari orang tua kan ya, dari saudara-saudara, cuman Nah, kan kan ya tetap kita mau atau tidaknya itu kenapa akhirnya Mila mau. oke, jadi sebenarnya itu benar ada dorongan dari keluarga, terutama papaku. Papaku tuh karena kita 7 bersaudara ya. Jadi papaku itu pengen semua anaknya itu mandiri dan bisa nemuin jati diri mereka. Papa Mhm. mau kita bisa tahu sebenarnya apa yang kita mau. Dan kalau misalnya kita ada di zona nyaman itu tuh kita nggak bisa dapetin itu. Dan aku juga percaya kalau misalnya lingkungan itu mempengaruhi cara berpikir seseorang. Jadi kalau misalnya kita stay di tempat dengan dalam jangka waktu yang lama, berarti apa ya? Cara berpikir kita juga ya akan mentok di situ-situ aja. Terus juga aku milih untuk untuk keluar dari zona nyaman aku juga karena aku pengen apa ya? Aku nggak bilang kalau misalnya lingkungan sebelum aku SMA itu buruk. Justru aku mengalami semua hal-hal yang bagus itu waktu aku masih SMP. Kayak aku punya teman-teman keren waktu SMP yang suportif. Terus aku juga punya guru-guru yang selalu kayak mengandalkan aku dan kembali lagi aku orangnya suka diandalkan. Terus aku maksudnya aku punya privilege dengan margaku sebagai mente mas. Terus aku juga aku punya keluarga yang kalau misalnya aku ada masalah aku bisa langsung ngasih tahu ke mereka. Jadi aku sebenarnya punya semua itu, cuman aku ngerasa kayak semua itu nggak bisa bikin aku untuk ngeraih yang lebih lagi. Sebagai manusia, aku pengen punya sesuatu yang lebih dari apa yang udah aku dapetin. Makanya aku memutuskan untuk SMA di Gorontalo. Walaupun itu dari dorongan dari papa, cuman kita punya hak untuk ngikutin itu atau untuk nolak. Dan aku memilih untuk ngikutin itu. Makanya ketika aku udah berada di zona itu, aku tuh awalnya kayak di tahun pertama itu tahun bener-bener sulit buat aku karena aku harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Terus walaupun masih sama di Sulawesi ya, cuman uh, lingkungan pertemanannya itu beda. Terus logatnya aja itu udah beda, makanannya juga beda, ya bahasanya beda, budayanya juga beda. Jadi aku harus kayak merasa harus memulai semuanya dari nol lagi. Jadi aku meninggalkan teman-temanku, aku meninggalkan keluargaku, aku meninggalkan lingkungan yang punya sisi positif buat aku. Terus aku harus memulai semuanya dari awal, harus beradaptasi lagi. Jadi waktu masa-masa di SMA itu sulit karena di kelas 1 karena aku harus ketemu orang-orang yang karena mungkin aku dari desa ya dan aku juga nggak Ya, pernah stay lama di Gorontalo. Jadi kayak mungkin penampilan aku itu untuk mereka nggak se kelihatan sekali kontrasnya begitu. ya
Ya, jadi kelihatan kontras antara orang yang udah lama di Gorontalo dan orang yang baru pertama kali pindah ke Gorontalo itu kelihatan. Makanya aku selalu kayak sering dilihat sebagai orang yang weird or nerd. Ya, Jadi ya kayak kayak gitu. Dan alien aku sekali juga, rasanya gitu karena memang ya betul-betul alien baru. sekali. Kalau di generasinya kita kan waktu itu yang lumayan sering terjadi adalah anak-anak lulus SD merantau dikirim ke Gorontalo atau ke Palu misalnya untuk ke pesantren, ke sekolah berasrama misalnya saya. Jadi saya kurang lebih agak relate lah sama ceritanya Mila yang memang betul-betul masih kecil, ibaratnya masih SMP itu kan masih kecil kan sebenarnya untuk mulai merantau. Cuman bedanya kayaknya lingkungan yang Mila hadapi waktu pertama kali merantau sama yang saya hadapi itu kayak sangat berbeda begitu karena Mila betul-betul mungkin kecenderungannya lingkungan sekolah negeri yang waktu itu di SMA 3, SMA 1 SMA 3. SMA 3 itu anak-anak hits semua dan cenderung homogen kan Benar, kayak lebih banyak orang Gorontalonya yang benar. saya tahu itu orang-orang di SMA 3 adalah memang anak-anak hits pokoknya mau cari anak hits kalau bukan di SMA 3 ya SMA 1 jadi SMA 1. sangat kontras kelihatan kalau oh ini bukan orang Gorontalo ini bukan atau setidaknya oh ini bukan dari kota bukan orang kota gitu bukan dari Iya, kota bukan orang Gorontalo kota. itu saja kan kelihatan sekali kan. Jadi Iya, saya betul. bisa membayangkan bagaimana struggle-nya Mila pada saat itu. Ya, aku nggak tahu kenapa pendidikan kita itu beda banget sama yang ada di yang udah ada di Gorontalo. Jadi aku merasa apa yang udah aku dapetin waktu SMP itu nggak bisa aku terapkan di Gorontalo pada saat aku kuliah dulu. Dan di sana orang-orangnya itu persaingannya kuat, semuanya ambisius. Jadi aku harus kayak 10 kali lebih berkembang daripada waktu aku di SMP. Aku harus ngejar semua itu. Mau tidak mau karena Dan apa ya rasanya kayak dari awal saja kita sudah merasa wah beda ini kayaknya startnya kita beda berawal dari yang Mila di Buol rasanya punya banyak privilege lah istilahnya sekolah di dekat rumah terus tadi Mila juga mengakui kalau Mentemas ini kan kalau mau dibilang salah satu marga yang besar juga di Buol kan itu juga salah satu privilege jadi kayaknya kalau di Buol saja kayaknya cenderung mudah begitu tapi ketika di Gorontalo di tempat yang sama sekali baru yang bukan cuma secara prestasi kita dihadapkan dengan macam-macam orang yang lebih ambisius segala macam juga model belajarnya mungkin terus start tadi kayak Mila bilang start belajarnya dari mana belum lagi tuntutan peer pressure yang tadi pergaulan kayak wah yang teman yang ini sudah punya ini sudah pakai HP ini pakai gadget pakai apa namanya fashion pakai sepatu ini misalnya ABC dan segala macam itu juga kan jadi salah satu dorongan yang bikin kita mungkin kayak insecure setidaknya itu sih kalau yang saya hadapi dari pengalaman merantau dulu pertama kali pas lulus SMP. Nah, Mila kan cerita ya Mila betul. waktu itu pernah ada pengalaman bully. Jadi apa Iya, mengalami boleh. bullying waktu di SMA. Mungkin Mila bisa ceritakan lebih lanjut. Jadi waktu itu ada cowok, mungkin mungkin karena apa ya? Sebelum itu aku juga kan orangnya ekstrovert ya. Sebelum aku jadi milenial sekarang itu aku orang ekstrovert. Aku punya suara yang lantang. Jadi kalau ngobrol itu melengking, nyelekit gitu. Dan itu masih terbawa-bawa sampai aku di Gorontalo. Dan itu salah satu yang bikin orang-orang lihat aku itu gak enak dan salah satunya anak yang ini dan mungkin gara-gara dari kecil dari SMP aku suka get attention ya jadi aku pengen orang-orang punya perhatiannya di aku cuman ternyata aku nggak bisa nerapin itu di Gorontalo karena aku sekali lagi aku bukan orang yang berada di ini jadi orang-orang ngeliat aku apaan sih Ya. ini nggak ini apa siapa Iya. ngana gitu gitu Salah satu yang paling kontras adalah logatnya. Kayak menurut iya. orang-orang di Gorontalo, kayak logat Buol Mhm. itu aneh kayak alien Iya. sekali. Nah, Cuman ya setidaknya lagi-lagi itu juga yang saya lihat. Jadi cenderungnya orang-orang Buol ketika lumayan lama sudah mulai beradaptasi di Gorontalo, teman-teman yang setidaknya yang saya kenal lagi-lagi, mereka cenderung blending begitu dengan orang Gorontalo yang jadinya lebih kalau istilahnya teman-temanku, oh kalau orang sekolah di Gorontalo itu pulang-pulang logat Gorontalonya bakalan jadi kental sekali begitu. Sebenarnya iya. penjelasannya adalah itu karena ketika logat Buolnya tuh tetap di embrace mau tidak mau bisa jadi mereka kayak jadi kayak dialienasi kayak betul-betul jadi Iya, outsider sekali di pergaulan begitu kan. iya, betul. Cuman kayaknya makin kesini orang Buol lumayan lebih lebih apa ya lebih pede dengan logatnya sendiri sih. Jadi untuk Bulgarian Iya, sekalian jangan insecure dengan logat Anda. betul.
Oke, jadi memang bullying itu jangan dipandang remeh sih menurut saya. Ini sekaligus kita juga bisa mengajak teman-teman yang lagi nonton bahwa bullying itu mungkin mungkin di saat si bully ini membuli bulliednya, korbannya ketika SMA itu mungkin mereka tidak sadar bahwa itu betul-betul signifikan efeknya sama si korbannya dan bahkan bisa jadi jangka panjang kan. Maksudnya kayak Ya, Mila betul. cerita tadi yang awalnya Mila itu cenderungnya orang ekstrovert, kayak suaranya melengking, bisa mungkin lebih punya banyak teman dulu pas SMP, SD, tapi ternyata gara-gara pengalaman bullying itu akhirnya Mila jadi cenderung kayak lebih introvert, mungkin lebih suka menyendiri, termasuk sekarang kan Mila lebih lebih suka jadi outsider begitu. Sedikit banyak Ya, sepertinya itu ya, karena pengalaman bullying itu. ya pengalaman bullying. Ya, ya, ya. Nah, lagi-lagi ini cerita tentang bullying ini, saya bawa iklan terus nih. Teman-teman nanti Bulgarian bisa cek di websitenya Buol Online yang kemarin sempat dibahas tentang bagaimana pengalaman bullying yang dialami oleh Mila itu salah satunya jadi dorongan untuk Mila kayak mencari kesibukan lain, mencari apa ya, membangun skill lain yang akhirnya Mila jadi mulai menulis di Wattpad waktu itu ya. Ya, betul. Oke, nah lulus dari SMA di Semantik SMA 3 Gorontalo itu akhirnya Mila berarti lulusnya tahun berapa? 2017 2017 terus merantau lagi ke Jawa. Ini kita ke mulai Jawa. ya 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 ke Kampung Inggris. Ini kita kayaknya banyak kesamaan. Saya juga dulu lama di Kampung Inggris. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalaman di Kampung Inggris. Kayak pasti ada yang berbeda lah ya, pengalaman merantau di masih sekitaran Sulawesi dan betul-betul jauh menyeberang pulau. Pengalaman waktu aku pertama kali ke Jawa itu Jawa Timur di Pare, Kediri. Jadi di situ aku juga ya mungkin karena aku udah punya insting survival dan aku punya self defense waktu di SMA, jadi aku lebih mudah berbaur waktu aku ke Jawa dan aku juga ketemu sama orang-orang yang baik dan sopan. Dan karena kebanyakan orang-orang Jawa itu orang-orangnya santun, sopan. Jadi ketika mereka melihat orang lain dengan aksen yang mungkin beda, ya mereka terbuka sama orang-orang tersebut dan mereka nggak pernah ngerasa dan nggak pernah mendiskriminasi orang lain yang nggak memiliki kesamaan dengan mereka. Jadi itu sih aku merasa orang-orang waktu aku pertama kali ke Jawa, terutama di Kampung Inggris, aku ketemu orang-orang baru dan di Kampung Inggris juga tuh banyak orang dari berbagai daerah, nggak cuman aku aja. Jadi kayak ada orang yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, Nusa Tenggara. Dan di sana kita juga berkumpul dari kebanyakan waktu itu tuh orang-orang yang berkumpul di sana, orang-orang yang nggak lolos SBMPTN dan orang-orang yang lolos ujian masuk universitas. Jadi kita berbagi nasib yang sama. Jadi semuanya relate, semuanya berteman, dan kita punya banyak kesamaan. Makanya pada saat itu aku bisa membangun rasa percaya diri aku lebih lagi di sana. Iya sih, memang Kampung Inggris itu lingkungan yang sangat suportif untuk orang-orang yang merasa mengalami penolakan, terutama penolakan dari universitas atau misalnya penolakan dari tempat kerja dan segala macam itu menyatu jadi satu, itu jadi berbaur jadi satu. Terus kayak Mila bilang tadi, saking beragamnya jadi kita tidak merasa didiskriminasi karena memang betul-betul Iya, warna-warni begitu di sana. Kampung Inggris itu kayak miniaturnya Nusantara lah karena bukan cuma orang Jawa tapi justru yang lebih banyak adalah orang-orang dari luar Pulau Jawa kan. luar. Nah, berapa lama Mira di Kampung Inggris waktu itu? Aku ngambil paket English Master, jadi aku sekitar 4 bulan di Oh, sana. di Global English. Yes, double sih. Aduh, jadi promo. Tidak, soalnya saya tahu program English Master itu dan kebetulan saya juga dulu di Global English. Wah, jadi Oh, lagi-lagi kita iya. punya banyak kesamaan nih. Si Nggak, Mila soalnya banyak tahu marketingnya tempat-tempat Global English nongkrong. itu bagus. Ya, ya, ya maksudnya salah satunya juga karena kalau kita cari di internet, sepertinya Global English Mm-mm. adalah salah satu yang muncul paling atas kan. Setelah Mila selesai dari Kampung Inggris, itu 4 bulanan tadi program English Master itu, terus akhirnya Mila memutuskan untuk ke Jogja. Itu dari awal Mila sudah tahu bahwa Mila akan ke Jogja atau baru pas di Kampung Inggris? Uh, nggak. Jadi aku ke Jogja itu nggak sengaja. Nggak ada, itu out of plan. Jadi benar-benar nggak ada di rencana. Justru waktu itu aku rencananya pengen kuliah di Makassar.
dulu waktu aduh mama aku tuh pengen banget ya anak-anaknya jadi orang-orang besar dan salah satunya aku tuh karena mungkin mamaku melihat kalau aku tuh memiliki potensi dan mamaku juga mamaku juga kerja di kesehatan jadi dia mau salah satu anaknya itu untuk jadi dokter. Nah, aku di-push untuk jadi dokter. Makanya aku 2 kali ngikut ujian masuk di kedokteran and failed. No that Jadi feeling. jadi aku waktu itu berencana untuk kuliah di Makassar dengan mengikuti 2 kali ujian SBMPTN dengan harapan aku bisa goal di jurusan kedokteran. Tapi ternyata nasibku nggak di sana dan aku juga sempat ngalamin depresi pada saat itu. Mungkin kayaknya berbulan-bulan ada kali ya 4 bulan aku berada di fase itu sampai yang kayak benar-benar menjauh. Waktu SMA aku udah menjauh dan itu menjauh dari orang-orang dan waktu di masa itu tuh aku benar-benar yang mau ke rumah saudara aja tuh aku nggak mau. Benar-benar pengennya stay di rumah aja karena aku nggak mau ditanya-tanya tentang kayak kok kenapa bisa nggak lulus, kenapa kayak aku menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bikin aku tambah pusing. Makanya aku benar-benar karantina diri aku sendiri di dalam rumah dari orang-orang luar, dari pertanyaan-pertanyaan yang bikin aku tambah kepikiran. Sampai akhirnya karena adik aku cowok, dia berencana untuk kuliah di Jogja. Terus mama aku karena ngelihat aku yang nggak mungkin kan aku ada maksudnya di fase itu terus. Dan aku juga sempat ceritakan sama papa kalau misalnya aku udah nggak kuat. Makanya pada saat itu mama ngasih saran aku untuk nyusul adikku untuk kuliah di Jogja aja. Oh, ya ya ya. Saya bisa membayangkan rasanya bagaimana sih, karena maksudnya pertama bahwa jadi dokter adalah salah satu standar kesuksesan, kayak ekspektasi profesi yang paling umum di Buol setidaknya pada saat itu, bahkan sampai sekarang mungkin ya. Kayak indikator anak itu sukses atau orang tua itu sukses mendidik anaknya atau menyekolahkan anaknya adalah ketika mereka jadi dokter atau jadi polisi atau jadi apa namanya arsitek begitu-begitu, masih Ya, profesi-profesi yang betul. begitu kira-kira yang dianggap sukses untuk orang tua di Buol. Iya, Dan tapi ternyata justru menariknya setelah Mila menghadapi fase-fase kayak down, apalagi saya bisa membayangkan ketika Lebaran terutama ya, pasti itu kan iya, melewati fase benar. Lebaran toh, kayak habis Iya, tes itu karena saya juga melewati itu kebetulan kayak, aduh rasanya kalau bisa tidak usah ketemu orang-orang gitu. Nah, iya, akhirnya setelah melewati itu, ternyata Mila bisa sampai ke fase ini di mana Mila justru memilih profesi yang jauh sekali dari ekspektasi atau standar kesuksesannya orang ekspektasi. Buol kan, bukan Iya, kerja di mhm, karena nggak ada orang-orang baru tuh nggak bakalan mikirin kalau misalnya ada seorang penulis yang bergerak mhm, di bidang kreativitas bisa betul, mungkin kayak ya lebih 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 bagus lagi ya. dibandingkan orang yang ekspektasinya jadi dokter, polisi, kayak gitu. Ya, ya, ada banyak senior-senior penulis orang Buol juga yang kita kenal sebenarnya, cuman kira-kira masih ada stigma negatif, kayak masih ada kecenderungan mungkin orang-orang Buol untuk merendahkan atau kayak, "Masa kuliah jauh-jauh atau masa sudah merantau dari SMA gitu, terus tiba-tiba cuma jadi ini Mhm. atau jadi itu." Kan itu kan Iya, sayang, maksudnya kayak miris sekali kalau misalnya masih ada benar-benar. pemikiran-pemikiran seperti itu kan. Apalagi di zaman yang sekarang justru misalnya kayak misal di keluarga, setidaknya kalau kalau di keluarga saya dulu itu ini keluarga guru, terus, keluarga yang tiap tiap hari pakai seragam ke kantor segala macam, ke sekolah. Sekarang anak-anak orang tua saya justru cenderung bekerja yang tidak ada kantornya, bekerja remote begitu. Iya. Nah itu kan sebenarnya sampai sekarang masih masih perlu dibiasakanlah orang Bol dengan kecenderungan baru ini kan. Dan orang-orang tuanya juga cenderung kayak milih sesuatu yang dekat dengan kalau kayak Kadila tadi kan Heeh, kebanyakan latar belakangnya keluarganya guru kan. Nah, di keluarga aku mhm, tuh rata-rata bergerak di bidang kesehatan. Jadi emang anak-anaknya itu ya kita punya pilihan untuk milih jalan kita sendiri, cuman kita diarahkan untuk milih jalan kesehatan. Kayak harus ya, jadi suster, kalau misalnya nggak jadi dokter ya, terus harus setidaknya SKM, mhm kayak mhm, gitu-gitu. betul betul betul. Perawat dan Tapi Mila itu sebenarnya kan, ini agak sedikit mundur ke SMA kan Mila berarti mulai nulis itu di Wattpad dan di Wattpad sejak SMA dan sejak SMA itu pun sudah mulai rame kan? iya, Tapi enggak. Mila Jadi oh belum.
Nah, jadi waktu itu, waktu SMA itu, karena aku, apa ya, di kelas 1, aku nggak punya sesuatu yang bisa aku banggakan, karena mau bersaing di bidang pelajaran, apa sih, di bidang, Akademik. kalau misalnya mau bersaing di akademik, itu tuh aku nggak bisa. Terus mau di pelajaran, mau di kegiatan ekstrakurikuler, aku udah nyoba masuk pramuka, masuk PMR, dan OSIS aku nggak lolos di OSIS. Jadi aku udah nyoba masuk-masuk kegiatan ekstrakurikuler dan nggak berhasil juga. Dan pada akhirnya aku milih untuk pekerja yang bukan hobi yang individual, yang hanya bisa dihandle sama aku, yang bisa di-manage sama aku sendiri, yang bisa buat semuanya dikontrol sama aku. Jadi apapun aku mau jadi ke sana ke sini, ya itu karena aku sendiri. Dan makanya aku memilih untuk jadi seorang penulis karena di sana aku bisa dan aku merasa di sana karena aku punya banyak tekanan di menulis juga itu salah satu cara aku Distraksi, untuk pengalihan gitu ya. pengalihan dari dunia luar dan juga cara aku untuk healing. Jadi Ya, apa yang aku udah alamin waktu SMA ya aku curhat-curhat di dalam tulisan aku kayak gitu. Jadi ya, dan itu yang memperkenalkan Wattpad, ada teman aku satu kelas waktu aku di SMA kelas 2. Terus juga waktu aku udah karena aku udah mulai bisa beradaptasi waktu di kelas 2 aku tuh udah mulai kayak eh, paham dengan lingkungan yang ada di sekitarku. Makanya waktu di kelas 2 itu aku juga udah mulai yang awalnya aku 20 besar bisa masuk ke 10 besar. Terus aku ikut olimpiade geografi, terus juara 2 di kota. Terus tapi nggak lolos provinsi. Nah, setidaknya kayak gitu. sejak Jadi, menulis itu kayak mulai dapat kepercayaan diri gitu ya. iya, kepercayaan diri. Ya, ya, ya. Cuman Betul, betul, betul. maksudnya ya Mila kayaknya waktu SMA itu masih masih melihat menulis sebagai hobi, terus kayak apa namanya, kayak healing mechanism yang dimana Mila dapat bulian gitu di luar, terus jadinya Mila dapat pengalihan biar dapat semangat dan kepercayaan diri dari menulis ini. Cuman itu terus Mila lanjutkan sampai Mila di kampung Inggris dan bahkan sampai kuliah. Terus ramainya kapan? Maksudnya kayak bagaimana sampai Wattpad-nya Mila itu ramai? Di jurusan sastra Inggris aku lebih mendalami, aku punya satu cerita waktu di SMA dan itu nggak ada yang baca sama sekali. Aku mulai rame itu di akhir tahun yang benar-benar boomingnya itu sampai nyewa beberapa penulis. Sampai akhirnya grafiknya konsisten naik terus, interaksinya Mila dengan pembaca, cara Mila Oh ya, makanya mereka kaget waktu mereka tahu ternyata ceritaku sekarang udah seramai. Selaku penulis gitu menanggapi cerita yang banyak berubah. Pernah ada di titik dimana tulisan aku benar-benar seburuk itu untuk dibaca. Ceritaku pernah juga diplagiat.